Ibadah Minggu 29 Juni 2025 dengan model 4 dengan tema kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus, dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Shalom saudara-saudari yang bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Perkenankan jiwamu diarahkan bagi Tuhan, sebab Dialah yang menghimpun kita untuk beribadah. Tuhanlah Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi berguncang. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat, Dialah yang kudus. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah pada tumpuan kaki-Nya, Dialah yang kudus. Ibadah hari ini dituntun dalam tema kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Kerendahan hati merupakan keteladanan yang dipraktikkan Yesus. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam jejak pelayanannya bersama para murid. Perumpamaan tentang pemilihan tempat adalah salah satu contoh pengajaran tentang kerendahan hati yang diajarkan Yesus dan merupakan ciri pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu, mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri dan menyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan. Dengan menggunakan liturgi model 4, marilah kita mulai ibadah kita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Cuma persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam ibadah kita pagi hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak berkenan dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat penuh dengan rendah hati untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami menyadari bahwa kami seringkali gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Kami juga seringkali gagal mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami menyesali perbuatan kami yang selalu menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk tidak mengulangi segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku menyerahkan
baru. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Dan Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan sebagai panggilan hidup baru, secara berbalasan kita akan membacakan Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Kita baca secara tertara pada liturgi di tangan Bapak Mama atau pada slide liturgi yang ada. Yoel 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaringlah kepada Tuhan Allah. Syukur bagi Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya mengajak kita bersalaman satu dengan yang lain sambil mengatakan hiduplah dalam kasih Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, testimoni anugerah yang datang bagi kita. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 146 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya jemput untuk berdiri. Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong.
di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan, tapi kami juga rindu untuk mendengarkan kembali sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami semua, berilah kami hikmat, supaya apa yang kami baca dan dengar melalui perenungan hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Firman untuk kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Berikut yang pertama, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang ini telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berikut yang kedua, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan, mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang punya kecenderungan dan kebutuhan khusus ketika berada di tengah-tengah sebuah persekutuan, sebuah komunitas, sebuah kelompok. Mereka punya salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan ingin dihargai, diakui,
dan cenderung kemudian meminta perhatian atau meminta sesuatu yang lebih daripada orang lain supaya semua orang memberi perhatian terhadap dirinya atau kepada hal-hal tertentu. Tapi dia berbanding terbalik dengan bagaimana kemudian Alkitab menuliskan terkait dengan bagaimana standar hidup orang percaya yang harusnya dijalani. Oleh sebab itu Bapak Mama, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema kerendahan hati karena dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca bagian yang hari ini kita renungkan bersama-sama, ada 2 perikop di sana, Bapak Ibu, dan 2 perikop ini seterusnya sebenarnya dia menjadi satu bagian dari pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Hanya kemudian kita membaca bagian yang di tengah-tengah terkait dengan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan ketika ia diundang untuk makan di rumah salah seorang pemimpin orang Farisi. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, tradisi jamuan makan bersama-sama ini menjadi sesuatu hal yang biasa dan lumrah itu terjadi. Karena dalam tradisi Yahudi kuno, orang-orang seringkali menggunakan jamuan makan itu sebagai sesuatu perjumpaan di mana mereka bisa menjaga relasi, tetapi juga mampu untuk menjamu, menghargai orang lain yang datang bertamu mereka pada rumah mereka. Sehingga jamuan itu sangat lumrah sekali. Bahkan dalam hukum Yahudi mereka menuliskan bahwa jamuan makan itu bisa diadakan pada saat anak selesai disunat, kemudian ada penebusan anak sulung, kemudian ada juga perayaan-perayaan perkawinan. Bapak Mama ingat ya, Yesus juga pernah ada di perkawinan, pesta perkawinan pernikahan di Kana. Lalu kemudian ada juga jamuan Paskah dan lain sebagainya. Dan setiap jamuan-jamuan ini sebenarnya diadakan dengan niat dan motif, dengan sesuatu yang mereka sudah pikirkan sejak awal, bahwa hari ini momen ini kita akan mengadakan jamuan makan bersama dengan mengundang beberapa orang atau dengan juga melibatkan beberapa pihak yang bagi mereka itu cukup penting. Tetapi menjadi penting di sini juga Bapak Mama ada 3 hal. Yang pertama, ketika membuat jamuan makan bersama-sama, ada motif atau niat yang harus mereka kemukakan. Bahwa misalnya saya mengundang salah satu keluarga, misalnya keluarga Tanggela misalnya ya, saya undang Bapak Yusuf, saya undang ini besok ada syukuran anak saya baptis atau anak saya menikah dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan niat, motif bahwa jamuan itu diadakan. Motif dan jamuan itu punya tujuan atau punya dasar yang paling hakiki kenapa kemudian jamuan itu bisa dilaksanakan. Kalau kita baca pasal 14 ayat yang pertama, kita lihat bahwa motifnya ini Yesus ada di pimpinan orang Farisi dan mereka sedang makan jamuan perkawinan. Mungkin pimpinan orang Farisi ini punya anak yang menikah. Ya, sama seperti kita ini bulan depan kita sibuk dengan menikahkan orang dan pesta terus ya. Minggu lalu pesta nikah, di minggu pesta nikah, nanti bulan Juli lagi pesta nikah. Kira-kira ada 3 kali kita akan berpesta perkawinan. Selain niat dan dasar motivasinya Bapak Mama, tetapi menjadi hal penting juga siapa orang yang mereka undang dalam perjamuan itu. Karena orang yang mereka undang dia menggambarkan tentang strata sosial posisi orang tersebut. Semakin orang-orang yang diundang semakin tinggi posisinya, semakin penting di dalam masyarakat, orang itu, tuan rumah itu menjadi orang yang cukup penting dan dianggap sebagai luar biasa. Dia buat pesta saja, bupati bisa datang ke pesta syukurannya. Depo anak baptis saja, tapi kepala dinas semua boleh hadir, bisa hadir menghargai undangan. Dan Bapak Mama, ketika orang-orang ini sudah diundang, maka tuan rumah dia akan menyuruh ke seluruhnya. Ini semacam IO zaman sekarang, event organizer. Dia akan mengurus segala sesuatu termasuk dengan posisi duduk yang ada di dalam pesta makan itu. Kalau posisi duduk seperti ini Bapak Mama, tuan rumah ada di tengah, orang sebelah kanan ini menurut mejanya sampai di sana, ini menunjukkan kepada orang yang tuan rumah segani dan hormati. Orang-orang penting yang dipandang sebagai orang-orang yang tuan rumah sangat hargai.
Sedangkan orang di jalur sebelah kiri ke sana itu dia mengatur tentang orang-orang dekat yang lebih kepada keluarga. Semakin dekat dengan tuan rumah semakin menjadi penting, tapi semakin ujung di ujung sana, ujung meja di ujung sana, makin stratanya, kedudukannya, posisinya semakin kecil. Karena itu Bapak Mama, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 kita belajar di sana bahwa ada posisi dan status yang berusaha diatur di sana. Bahwa posisi dan status ini menjadi sangat penting dalam jamuan makan bersama. Tetapi juga Bapak Mama, selain posisi dan status, orang-orang yang diundang, ayat 12 sampai dengan 14 bacaan kedua kita dengan perikop kedua, dia membicarakan tentang siapa yang harusnya menjadi undangan kita bersama-sama. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, sebenarnya Yesus sedang mengkritisi terkait dengan kritik sosial terhadap orang Farisi. Teristimewa mereka yang seringkali menjadi orang-orang yang kepingin dinomorsatukan, kepingin menonjol daripada yang lain. Karena begini, bagi orang-orang Farisi Bapak Mama, posisi itu jauh lebih penting daripada sikap hati mereka. Karena itu Yesus beberapa kali mengancam orang-orang Farisi ahli Taurat, bilang gini, mereka yang berdiri di pinggir jalan, mereka yang selalu membuat diri mereka menjadi orang terkemuka, tapi besok lihat dengar apa yang mereka katakan tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan, tetapi jangan sekali-kali mengikuti apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus bilang begitu. Kalau minum dalam sebuah cawan anggur, Tuhan Yesus bilang, kalau minum dari cawan anggur, yang menjadi penting adalah anggurnya, tetapi jangan lihat dia punya bungkus. Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sangat pintar untuk membuat sesuatu itu kemasannya begitu cantik, tetapi di dalamnya tidak baik. Karena itu kritik sosial ini ditujukan bahwa Yesus mau mengukur nilai diri, bukan berarti dari posisi, tetapi bagaimana dari sikap hati kita bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Jadi jangan seperti kuburan, di atas demesel bagus-bagus, keramik, de granit, pakai lampu, tambah salib, tetapi di dalamnya busuk. Ya, cantik di luar, dia busuk di dalam. Itu kuburan itu seperti itu, gambaran kuburan yang biasa kadang-kadang Bapak Mama pergi baru bilang salam. Ya. Hari yang berikut Bapak Mama, ketika perumpamaan ini disampaikan, supaya Bapak Mama memahami konteks apa Alkitab ini, kemudian kita bisa mengambil makna dari perenungan ini. Berusaha untuk melihat sisi lain daripada penghargaan dan penghormatan yang diberikan bagi orang lain. Jadi maksudnya begini, bagian firman ini ketika Tuhan bilang engkau yang menjadi tamu, kalau kita baca ini perikop, maka kita akan menemukan dua kekuatan kuat yang kental. Yesus membicarakan tentang siapa orang yang undang, posisinya seperti apa, siapa yang mendapat undangan itu, tetapi juga membicarakan tentang bagaimana kita menempatkan diri, memposisikan diri dalam situasi, dalam kondisi tertentu. Karena itu Bapak Mama, bagian firman ini sengaja untuk memperlihatkan bahwa ketika kita justru memperebutkan sebuah kursi untuk diri kita sendiri, harusnya mata kita juga melihat kira-kira kursi ini juga dibutuhkan oleh orang lain atau tidak, gitu. Jadi ini firman mau membawa kita bahwa ada saat di mana posisi dan juga apa yang sedang kita incar ini juga menjadi bagian dan kebutuhan daripada orang lain. Karena itu di bagian kedua Yesus bilang harusnya posisi terhormat itu diisi oleh mereka yang buta, cacat, mereka yang tidak dapat berjalan, lumpuh dan lain sebagainya, orang-orang kecil. Artinya Bapak Mama bahwa Tuhan Yesus mau sampaikan dalam hal pandangan kita, dalam hal kehidupan kita sebagai umat manusia, kita menjadi orang-orang yang setara di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Mama, ketika kita hanya mengundang orang-orang tertentu dengan tujuan bahwa kita undang karena dia baik dengan saya atau dengan melakukan ini saya dapat balasan, maka ini yang kemudian Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang jangan sekali-kali kita mengundang seseorang, jangan sekali-kali perbuatan baik kita dilakukan hanya untuk mendapatkan balasan daripada orang tersebut. Karena itu Tuhan bilang coba undang yang kecil,
orang yang tiap hari taruh tangan begini, orang yang minta hidup dari kasih karunia orang lain, orang yang hanya hidup dalam rasa iba daripada orang lain, undanglah mereka, karena tentu mereka tidak akan bisa membalasnya. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kira-kira demikian kita mencoba untuk melihat garis besar bingkai dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Sekarang mari bagaimana kita memaknai firman ini dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang pertama Bapak Mama, pesan firman Tuhan hari ini, dia mau bilang begini. Yesus tidak sedang mengatur tentang etika sopan santun atau aturan ketika duduk dalam jamuan makan. Tetapi Yesus sedang mencoba untuk mengatur kembali motivasi yang hati kita. Jangan sampai kemudian motivasi hati kita haus akan pengakuan dan kehormatan. Bapak Mama pernah terlambat gereja atau terlambat di pesta? Pernah Bapak Mama? Pernah ya? Yang hari ini terlambat pasti banyak, karena tadi kita mulai agak sedikit. Pernah soalnya ketika dalam ibadah kita ada doa pengen kondusif, baru tiba-tiba ada satu yang lewat di samping, pernah rasa? Apalagi kalau dimuhakin 10 cm, dia tok tak. Kalau sudah terlambat Bapak Mama duduk di belakang saja. Jangan pesenso dari sana sampai di sini, baru dia bunyi sepatu bikin ganggu semua orang yang ada. Ya, kadang-kadang Bapak Mama kita mencoba untuk melakukan sesuatu, tetapi rasanya mungkin Tuhan tahu Bapak Mama pun hati, mungkin duduk di depan akan jauh lebih baik. Tetapi kalau kemudian kita pikir-pikir, jangan sampai saya pun tempat di sana jadi batu sandungan bagi orang lain, maka jangan lakukan itu. Kenal diri, tahu posisi kita, tahu timingnya, waktunya dengan tepat, supaya kita mampu untuk bisa memposisikan diri dengan baik. Apa yang Yesus atur di sini Bapak Mama tentang bagaimana keadaan hati kita ketika melakukan sesuatu. Bapak Mama, kalau Bapak Mama melihat saya di pesta nikah, saya biasanya di pesta nikah itu bukan pilih yang tempat paling depan, kecuali dipaksa oleh yang terima tamu di situ bilang Bapak duduk sini, sebab duduk sini. Tapi saya akan lebih memilih tempat yang jauh dari sound system supaya pulang saya istri om saya masih dengar, saya tidak tuli. Yang pertama. Yang kedua, kemudian saya tidak hanya nonton pohon sepanjang resepsi itu. Artinya bahwa dia pengantin harus terlihat. Saya harus mampu menikmati perayaan cinta kasih mereka. Yang berikut, setidaknya ketika saya sendok makan, piring bukanlah piring yang basah, yang orang sudah habis cepur habis semua, baru ketong ropes dari belakang, jadi kita dapat yang dia punya basah-basah semua. Saya punya pilihan yang begitu Bapak Mama. Tetapi kebanyakan orang memperhitungkan kalau duduk di pesta, duduk paling depan. Tapi kalau duduk di ibadah, duduk paling belakang. Duduk di pesta menentukan waktu untuk makan lebih cepat daripada duduk di belakang. Kalau duduk di gereja, nanti Bapak kita lihat terus sampai ketong bisa mengantuk. Tapi kalau duduk di belakang, pasti bisa tidur-tidur, sipit-sipit sedikit. Ya, setidaknya doa syafaat itu tidur 2 detik, 3 detik lumayan. Banyak yang begitu juga Bapak. Bapak Mama saudara-saudara yang dicintai, mari kita belajar hidup bagaimana kita mengoreksi hati kita, bagaimana santunan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita juga punya keterbatasan, tetapi juga kita mengoreksi tentang motivasi yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Hal yang berikut Bapak Mama dari ayat 11. Ini menarik Bapak Mama. Ayat 11 ini seringkali orang baca, lalu kemudian kita kehilangan makna atas bagian firman itu sendiri. Kita baca sama-sama boleh? 1. Saya baru 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak ada maksud apa? Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dia mau bilang begini, ketika seseorang punya hati yang angkuh, maka kasih karunia tidak akan ada, dia akan dapatkan. Kenapa? Kemudian dia dilihat sebagai orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Kalau Bapak Mama pergi ke dokter, tapi Bapak Mama pun gaya sehat-sehat, dokter akan merekomendasikan bahwa Bapak pulang minum vitamin saja. Berbeda dengan kalau datang, napas satu-satu, mata sudah bisa terbuka lain, maka kemudian dokter akan jauh lebih melakukan sesuatu yang besar untuk intervensi terhadap
orang tersebut atau pasien tersebut. Ini yang saya bilang. Ketika kita didapati Tuhan punya sesuatu yang rendah hati di hadapan Tuhan, mau mengakui bahwa kita ini lemah, kita berdosa pada Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan memberikan kasih karunia. Tetapi ketika kita hidup di dalam kesombongan, keangkuhan bahwa kita bisa semuanya, saya yakin Bapak Mama bahwa kita punya kasih karunia akan terbatas dari Tuhan, karena Tuhan bilang ini anak, dia mampu melakukan sesuatu yang baik. Ini maksudnya kira-kira ketika kita membaca bahwa bukan dia secara harfiah seperti itu, tetapi mau bilang bahwa semakin kesombongan itu ada, semakin meluap kita pun gelas, maka semakin sedikit yang berusaha Tuhan kasih masuk dalam gelas kita. Tetapi semakin kita menjadi orang yang punya kerendahan hati untuk merendah, bahwa saya akui saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan, saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Yang berikut Bapak Mama, dari bagian bacaan firman ini kita juga belajar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata kerendahan hati ini yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam perumpamaan ini juga mengajarkan bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Bagaimana kemudian kehidupan bersosialisasi kita, kehidupan bersama-sama kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dia harus mampu tercermin dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita tahu bahwa mereka juga punya keterbatasan dan juga kelebihan yang sama dengan kita. Dan hal yang berikut Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa kerendahan hati sebagai kebaikan yang memulihkan martabat manusia. Ini menarik Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kenapa sih Tuhan mau untuk undang orang-orang yang tidak punya apa-apa, cacat, buta, artinya bahwa mereka tidak bisa membalaskan kebaikan yang orang yang undang itu. Ternyata saya baru mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajak. Ketika kita punya kerendahan hati, harusnya kerendahan hati itu mampu juga untuk memulihkan martabat diri kita sendiri maupun juga memulihkan martabat orang lain. Kerendahan tuan rumah untuk memperhitungkan orang yang kecil itu bukan sekedar tentang memberi sesuatu kepada orang yang lemah, bukan sekedar memberikan anugerah kasih karunia, bukan sekedar hanya memberi hadiah bagi orang yang harusnya tidak layak terima. Tetapi justru dengan dia memberikan sesuatu, dengan undangan itu sampai kepadanya, setidaknya orang itu hadir di jamuan dan ia merasa bahwa dirinya, kepribadiannya, martabatnya dihargai dan dipulihkan. Mana ada orang yang mau undang orang-orang compang-camping, orang-orang yang orang-orang yang kemudian punya keterbatasan. Orang jauh akan memilih mana yang menguntungkan saya daripada apa yang membuat orang lain merasa untung dari perjumpaan kita itu. Dan hal yang terakhir Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini, kerendahan hati ini harus membawa kita pada sebuah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, mungkin kami berbeda dalam status pekerjaan, tapi di hadapan Tuhan kami menjadi orang-orang yang setara di dalam menerima kasih karunia, setara juga dengan semua kesempatan dan juga peluang yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita bersama-sama. Dengan demikian Bapak Mama, mari kita belajar bersama-sama untuk menjalani hubungan yang baik dengan orang lain. Salah satu hal yang saya sering ingat dari orang Rote kalau Batengkar adalah siapa yang omong terakhir dia yang menang. Betul Kusan. Kalau bakal lain begitu, Batengkar satu omong ini, B omong ini, A omong ini, B omong ini. Pokoknya siapa yang diam-diam dahulu berarti dia yang kalah. Karena kemudian biasanya yang omong paling banyak dan tunjuk-tunjuk bahkan arogan itu dia yang dianggap sebagai yang menang. Tuhan Yesus bilang, bagaimana engkau menghargai lawan bicaramu, bagaimana engkau melihat seseorang di hadapanmu, demikianlah Tuhan meninggikan. Mungkin engkau dianggap rendah di hadapan orang lain, tetapi Tuhan meninggikan karena melihat hatimu dipenuhi dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Ada keinginan untuk memulihkan martabat orang lain. Ada keinginan untuk bagaimana situasi ini berubah menjadi situasi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Untuk kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Biarlah kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan untuk melangkah
dunia, murid Tuhan. Tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Yang membuat kami ragu untuk melangkah capai tujuan ini. Kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami. Dan wujudkan panca panggilan gereja yang syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dengan melakukan perintah-Mu Tuhan. Jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Dia yang akan menemani kita dalam ujian ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita dengan memberikan persembahan seraya. Kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatimu, di hatimu berlimpah sukacita.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Damai sejahtera melampaui akal di hatimu, di hatimu, di hatimu. Damai sejahtera melampaui akal di hatimu, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkatilah setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa surgawi yang ada dalam kerajaan surga, hanyalah ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa isyarat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir kami menikmati berkat Tuhan di bulan Juni, bulan ke-6 pertengahan dari tahun 2025 kami lewati. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan Juli, di mana kami tahu bahwa sepanjang bulan Juni ini Tuhan menuntun, memberkati, memberi kami keselamatan. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kami. Tuhan ada juga ketika kami bergumul, dalam setiap pergumulan ada saat kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat dan kebahagiaan yang kami rasakan.
Kami mengucap syukur Bapa bahwa terkadang kami berlaku tidak setia kepada Tuhan, tetapi Engkau setia menjaga keluar masuk kami. Tuhan juga setia untuk panggil kami datang dalam rumah Tuhan, beribadah bersama-sama pagi hari ini, dan mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh memberi kami angin segar, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing ada saat di mana kami memperhitungkan segala sesuatu. Tetapi izinkan Bapa, bukan karena keuntungan, bukan karena haus akan penghormatan, bukan karena status sosial kami memperhitungkan segala sesuatu, tapi kami memperhitungkan sebagaimana hati kami boleh terbuka bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa kecuali. Bahkan hati kami dilandasi dengan niat yang baik, motif yang baik untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Tuhan, izinkan kami menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati, tetapi juga bukan menjadi pribadi yang pasif, rendah hati yang aktif, di mana kami dibutuhkan dalam pelayanan, maka kami ada di sana. Ketika kami harus melihat orang lain berkarya di sekitar kami, maka biarlah selalu ada ungkapan syukur di dalam hati kami, bahwa orang lain diberkati juga dengan talenta dan dengan perbedaan yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dalam setiap jenjang tugas tanggung jawab kami, dalam setiap jenjang pendidikan kami masing-masing, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami punya keterbatasan dan kelemahan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik, yang membawa kebahagiaan bagi kami, orang-orang sekitar kami, maupun juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Pagi hari ini bersama-sama dengan 188 anggota jemaat yang beribadah pagi ini, kami datang menyapamu membawa seluruh ungkapan hati kami masing-masing. Ada yang datang dengan ungkapan bahagia karena berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Ada yang datang berjumpa dengan Tuhan pagi ini dengan hati yang dipenuhi dengan pergumulan. Ada banyak harapan-harapan yang belum dinyatakan bagi kehidupan mereka. Ada juga banyak hal yang mereka harapkan terjadi, namun sampai dengan saat ini rasa-rasanya doa mereka tidak terdengar. Tetapi kami juga beriman Tuhan bahwa Engkau lebih tahu apa yang pantas kami terima dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu izinkan kami menjadi orang-orang yang setia berbicara dengan Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan kami masing-masing, baik suka maupun duka. Dan Tuhan, izinkan kami untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan sebagaimana Tuhan mengenali kami, agar hati kami dijaga, agar iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan sendiri. Tuhan, pagi hari ini kami membawa ke-21 anggota jemaat yang merayakan ulang tahun hari ini tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli mendatang ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak kami yang boleh merasakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi anak Yerni Tanesi, kami berdoa juga bagi anak Juan Bailau dan anak Juan Rabailau, anak Amin Langka, anak Iga Oto, anak Sepanya Kiam, anak Junior Kiam, maupun juga anak Juan Tanesi, anak Yulita Kolasi. Kami juga berdoa bagi para muda-mudi kami, Saudari Juliana Tanggela. Kami juga berdoa bagi Saudari Jessica Octavianus. Kami juga berdoa bagi saudari kasih kami Yeni Balau. Kami berdoa bersama-sama juga dengan Bapak dan Mama kami, Bapak Matias Adu, dan juga Ibu Amelia Tonakolasi, Ibu Yunita Balau Kadek, Bapak Soleman Oto, Ibu Julida Balau, maupun juga orang tua kami, Opa Paulus Oto, dan juga Opa Oscar Poi, Opa Arno Sora. Bahkan setiap hamba-hamba kasih kami yang mungkin tidak tersebutkan di dalam doa ini, tetapi mereka merayakan kebahagiaan karena mereka diberikan satu tambahan usia di dalam kasih dan juga dalam kehidupan mereka. Tuhan peluk mereka dalam setiap kebahagiaan mereka. Tuhan juga berkati setiap umpayan syukur mereka. Kiranya Bapa dalam pertambahan usia
dalam kelahiran usia hidup mereka, mereka semakin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir di sini. 188 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini datang membawa seruan dan doa kami. Biarlah Bapa menolong kami supaya kami juga merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Namun satu yang kami yakini, jika hari ini Tuhan beri kerinduan kami untuk beribadah, maka Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati hari-hari hidup kami. Aktivitas kami, pekerjaan kami, baik di kantor maupun juga di rumah, baik sebagai pegawai negeri maupun juga sebagai pegawai swasta, kami yang membuka usaha di kios, berdagang di pasar, membuka usaha bengkel, maupun juga kami yang bekerja sebagai tenaga guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kami juga yang bekerja sebagai para petani, penyadap tuak, dan juga setiap bapak mama kami, orang tua kami yang telah memasuki usia pensiun. Kami berdoa Bapak kiranya hamba-hamba boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga kami yang mengabdikan diri sebagai anggota TNI dan Polri, mereka yang meninggalkan keluarga oleh karena tugas dan tanggung jawab mereka, anak-anak kami yang berkuliah baik di Rote, di Kupang, dan di berbagai tempat, Tuhan tutup putus mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya Bapak tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan pendidikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah cara Tuhan, cara kami untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami, cara juga Tuhan untuk membuat kami menjadi alat-alat kemuliaan dalam setiap pendidikan, dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap para pelayan Tuhan, menjadi semangat yang bertugas, bahkan juga poster yang mempersiapkan tempat, song leader, pemandu slide organis, dan setiap kami yang memberikan hidup kami sebagai cara kami untuk melayani Tuhan pagi hari ini dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami semua. Hari ini juga kami satu hati berdoa bagi jemaat kami, Bapak Otto Lain dan Ibu Sepina Laisela yang kehilangan ayah terkasihnya di Kupang Barat. Kami berdoa Bapak kiranya Mama Selan bersama keluarga, anak-anak, mereka tetap dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa kehilangan orang yang mereka kasihi menyakitkan, tetapi bagi setiap kami yang percaya ada jaminan bahwa kami akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami, Gereja Masih Injil di Timor. Bahkan setiap hal yang boleh kami hadapi saat ini, baik sebagai gereja maupun juga sebagai anggota masyarakat, Tuhan memberkati kami semua. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, biarlah kebersamaan kami hari ini boleh terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara dicintai oleh Tuhan, kita ada di dalam akta penebusan. Hal mendasar dari kerajaan Allah adalah mengajarkan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ada perlu perubahan paradigma untuk melihat bahwa kerendahan hati adalah kekuatan yang perlu dibangun oleh para pelayan Allah dan juga jemaat, sehingga gereja menjadi persekutuan yang bersaksi melalui pelayanan bersama. Biarlah Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita terus dituntun oleh Roh Kudus untuk melayani, melakukan aktivitas dan pekerjaan kita dalam kerendahan hati. Sejak kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Apabila
semoga berkat Tuhan menyertai dan menolongmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas keadilannya bagi segala karyamu. Tangan Tuhan menuntunmu sehingga kau terhalau dari malapetaka. Bapa, Anak, dan Roh Kudus melimpahi 188 anggota jemaat yang hadir saat ini dengan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali, kita bersaat dulu. Kita mengikuti warta pelayanan oleh Sekretaris Majelis Sinode. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata NOAS kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di hari ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata NOAS kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Deva yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Agnolus Lunak dan hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Hani. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yus Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Ipi Bailau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Johannes Klasik dan hari Jumat di rumah Bapak Erik Sesun. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Ibu hari Selasa di rumah Ibu Hana Ikoto dan hari Jumat di rumah Bapak Yusa Nayola. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Fonsoda dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Otto. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Samuel Otto dan hari Jumat di rumah Bapak Freddy Otto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Kores Taunu dan hari Jumat di rumah Bapak Yerimon Muhammad. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Samuel Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Frans Tulasik. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Erna Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Miskar Kiat. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Meskiar Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Arki Baisila. Rayon Laharoi hari Selasa di rumah Bapak Pace Nuno itu dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana Kiat. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Janus Tulasik dan hari Jumat di rumah Bapak Arnolus Otto. Yang berikut jadwal ibadah kategorial.
Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus PAR. Ibadah perempuan Gemit hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Amelia Tonat Pelasik, pemimpin Penatua Apriana Boik Dolu. Wilayah 2 di rumah Ibu Paulina Moikehi, pemimpin Penatua Sedi Susana Sue. Wilayah 3 tidak ada laporan, nanti akan diatur oleh pengurus. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Joskar Tonat, pemimpin Penatua Nikolas Oto. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Junedi Kiab, pemimpin Saudari Warni Tolasi, MC Saudari Sili Baila dan Saudari Sarus Tolasi. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Diana Meru, pemimpin Bapak Pendeta Marsal Fa'a, MC anak Astri Tolasi dan anak Wise Lonak. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Penatua Yesi Oto. Untuk waktu lain-lain, yang pertama, jiwa yang hadir 188, yaitu laki-laki 63 dan perempuan 125. Informasi yang kedua, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025 bertempat di Gemit Efrata Wainoas akan dilakukan pemberkatan nikah antara Murphy Rinaldi Heo dan Margarita Panggidai pukul 10.00 WITA. Para pasangan nikah dipersilakan berdiri untuk bisa dikenal oleh jemaat dan majelis jemaat. Ya, terima kasih. Yang informasi yang ketiga, ini pengumuman kedua, yaitu diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 bertempat di Gemit Efrata Wainoas akan dilakukan pemberkatan nikah antara Didi Doo dan Aceh Juliana Bailau pukul 14.00 WITA. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025. Penerimaan yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 Rp1.623.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.337.500. Persembahan ibadah syukuran Rp927.500. Penerimaan lelang Rp900.000. Persembahan ibadah kategorial Rp622.000. Dan penerimaan lain-lain Rp1.265.500. Total penerimaan untuk minggu ini Rp6.020.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 3 dengan total pengeluaran Rp448.000, sehingga sisa saldo Rp6.272.500. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Selanjutnya kita akan ada dalam lelang. Saya minta kesediaan dari Bapak Adrian Salola untuk memandu lelang ini, dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan suara gembala dari Bapak Pendeta Marsal Fa'a. Baik, shalom Bapak Mama. Bapak Mama, ini pisang terbaik bulan Juni. Ya, dan sebagai informasi bahwa setelah dipotong ibunya meninggal dunia.
Bapak Mama bisa kasih harga Bapak Mama 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. Tidak ada yang tambah 5.000 juga. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Yang kedua Bapak Mama, ini sudah hampir masak semua. Ini 100.000 satu kali. 125 satu kali. 150 satu kali. 150 satu kali. 150 dua kali. 150 tiga kali. Bapak siapa izin? Bapak pesawat. Baik, terima kasih bagi yang telah memberi dan yang telah mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu Shalom. Terima kasih Bapak Juru Lena. Yang pertama terkait dengan pemberkatan nikah nanti di tanggal 2, maka diinformasikan kepada keluarga maupun juga calon mempelai hari Senin tanggal 30 itu akan diadakan jam 4 percakapan pastoral 2 orang calon mempelai, dan jam 5-nya adalah pembelaan pernikahan. Hari Senin tanggal 30 besok ya, 30 Juni 2025. Kemudian di tengah-tengah kita Bapak Mama sudah ada mahasiswa CP Kolegium, tulisannya Kolegium Pastoral, tapi bacanya Kolegium Pastoral. Mahasiswa semester 8 yang menjalankan praktek selama 2 bulan. Mahasiswa teologi tentunya Bapak Mama, mereka mempersiapkan untuk belajar pelayanan dasar sebagai pendeta nantinya. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada kakak mahasiswa untuk memperkenalkan diri, nama, asal dari mana, kemudian itu saja. Kalau status mau kasih tahu juga, kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Dani Asmawetsnai. Saya asal dari Timur Amanatu. Mungkin Bapak Mama baru dengar, tapi saya dari sana. Di sini saya sebagai mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Teologi. Saya akan belajar bersama-sama dengan Bapak Mama di sini kurang lebih 2 bulan. Jadi akhir Agustus tanggal 24 baru saya kembali. Jadi saya di sini untuk belajar juga di tempat ini. Jadi mungkin saya minta kerjasama dari Bapak Mama semua untuk saya bisa menjalani masa praktek dengan baik. Mungkin ini dari saya. Terima kasih banyak. Salam. Baik, terima kasih. Untuk saat ini Bapak Mama, kakak mahasiswa tinggal di Pastori. Kemarin di evaluasi USBU kita bilang kalau datangnya mahasiswi maka dia tidak boleh tinggal di Pastori. Tapi kalau mahasiswa maka dia boleh tinggal di Pastori, dan beliau tinggal di Pastori bersama-sama dengan kami menjadi keluarga baru Pastori Enoas. Ya, semoga selamat datang kakak Dani, namanya Daniel tapi panggilannya Mas Dani. Boleh Dani boleh, tapi kalau memang dari jauh ya harus terakhir harus bilang Mas Dani. Jadi kakak Dani minggu ini kakak Dani akan ada di beberapa ibadah untuk dia lihat juga, dia belajar. Nanti minggu depan kalau Bapak Mama minta untuk dia pimpin itu diperbolehkan. Tapi ini minggu dia lihat ini video saya datang, saya lihat dan saya
Ya, sejarahnya jelek sekali. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Pini. Yang berikut Bapak Mama, karena beliau sudah ada di sini, maka teman-teman pemuda yang bertugas untuk mengatur ibadah mohon konsultasi juga dengan beliau. Kakak Dani ini spesialis bisa bermain gitar. Tadi malam dia sudah bawa gitar di pasturi, dia sudah garuk sampai kita sampai bisa tidur. Jadi pasti akan baik. Teman-teman pemuda harusnya lebih bersemangat karena sudah ada pengiring musik di dalam ibadah pemuda. Yang selama ini tahu main gitar semua sudah di usia muda, sangat muda sampai dia bisa muda sangat dewasa, jadi sumalu untuk ikut ibadah pemuda. Tapi ini masih ada muda air. Jadi mari kita atur kita beribadah dengan baik. Saya kira itu saja Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam buat yang tidak datang. Ini hari muka dong agak suram sekali. Dilihat dari mimbar, ada yang mata semakin sipit, pas doa syafaat semakin gelap gulita. Jadi nanti sebentar saya omong di pintu. Jangan coba-coba lari dari pinggir sini. Nanti saya omong, mau tanya ke pemulan gerak sampai di mana, sampai lihat beta sampai sebegini. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Saya coba kita berdiri, kita pujikan pujian Tuhan, pimpinlah langkah.